Oke, kita lanjut lagi di siang ini. Kita membahas tetap masih di topik utama kita, yaitu tentang Rohingya. Tidak ada kapoknya saya akan membahas ini terus-menerus sampai nanti mereka itu berhenti datang ke Indonesia. Sampai masyarakat Aceh dan keseluruhan masyarakat Indonesia itu nyaman, aman tinggal di daerah sendiri tanpa bergesekan, tanpa bersinggungan, tanpa bermasalah dengan orang-orang pendatang, suku-suku pendatang ataupun imigran-imigran gelap dari Rohingya ataupun dari Myanmar. Dan juga ini bukan hanya dari Myanmar, tapi ada indikasi datangnya mereka dari Bangladesh. Jadi Rohingya ini kemungkinan besar mereka dikambing hitamkan oleh orang-orang Bangladesh untuk mereka juga bisa masuk ke negara kita. Karena apa? Kalau orang Bangladesh sendiri yang masuk ke sini mengatasnamakan dirinya sebagai pengungsi dari Bangladesh, itu tidak ada dasarnya. Karena di negara mereka tidak ada konflik, dan pada akhirnya apa? Memanfaatkan orang Rohingya yang memang sudah dikenal, diketahui di seluruh dunia, mereka itu adalah etnis-etnis yang tidak memiliki tempat tinggal dan diperbolehkan untuk mengungsi ke seluruh dunia. Akhirnya mereka dimanfaatkan, dikambing hitamkan sebagai alat untuk mereka orang-orang dari Bangladesh ikut masuk ke negara lain. Itu hanya sekedar kecurigaan saya, tapi kita nggak bisa menuduh begitu saja karena kita nggak mungkin mau cari bukti yang valid. Tidak bisa. Nah, di pembahasan kita kali ini yaitu kita akan mencegah, bagaimana cara kita mencegah agar tidak kita melanggar HAM, tidak juga melanggar kemanusiaan. Kita mengusir mereka dengan kemanusiaan. Orang-orang teriak terima mereka atas dasar kemanusiaan, dan kita akan teriakan usir mereka atas dasar kemanusiaan, dan menggunakan cara yang kemanusiaan. Apa itu caranya? Dan cara yang akan saya katakan dalam video ini tidak luput dari para netizen ataupun dari kalian-kalian semua yang ada di dalam komentar saya, di dalam komentar video-video saya. Jadi saya nggak mengabaikan, walaupun saya nggak membalas komentar-komentar dari kalian semua, tapi saya membaca, walaupun tidak keseluruhan karena mungkin itu udah banyak, sangat banyak, ribuan ya. Tapi tetap setiap saya upload video pasti itu saya teliti semua komentar-komentarnya. Bahkan saya tahu yang komentar dari buzzer, komentar dari pendukung, itu saya tahu. Dan cara yang akan saya tunjukkan ini salah satunya adalah dari komentar Anda semua yang ada di kolom komentar di video-video saya. Itulah saran-saran dari teman-teman. Jadi apa dan bagaimana cara kita mengatasi agar Rohingya ini tidak jadi masuk ke perairan kita halau keluar. Ini tugasnya bukan kita ya, bukan masyarakat ya, tugasnya penjaga keamanan laut kita ataupun untuk TNI Polri. Jadi caranya seperti apa? Gini, selama ini kita diteriaki melanggar HAM kalau sampai mengusir mereka. Oke, saya mengatakan Indonesia juga punya hak untuk menolak mereka. Indonesia juga punya hak untuk hidup damai di daerahnya sendiri. Jadi impas. Tidak melanggar HAM, kita mengusir mereka tidak melanggar HAM. Lalu kemanusiaan dan seiman itu yang dijadikan dasar oleh mereka, termasuk pemerintah kita sendiri. Kita harus menerima orang Rohingya berdasarkan kemanusiaan dan sesama iman. Kalau ngomong sesama iman, kita nggak bisa pastikan mereka itu orang Islam semua atau bukan, orang Muslim semua atau bukan. Kalau ngomong sesama iman, yang seiman dengan kita yang menderita di Indonesia itu masih banyak. Kalau mau terus-terusan mengungkit tentang seiman. Nah, ini yang paling penting, pokok pembahasan kita itu di kemanusiaannya. Untuk HAM dan seiman minggir dulu. Misalkan
negara lain tetap teriak HAM, kita juga teriak HAM. Mereka tidak mau menampung, mengusir dari perairan, apa nggak melanggar HAM? Apa berperi kemanusiaan? Nah sekarang kita pakai cara itu. Kita pakai cara mereka, tapi kita masih punya rasa kemanusiaan. Bagaimana caranya? Gunakan kapal-kapal canggih yang ada di negara ini, ataupun kapal patroli yang canggih yang digunakan oleh TNI Polri. Jika terdeteksi mereka ada dan mendekat ke perairan kita, cegah di tengah. Gandeng kapal Rohingya itu, jangan sampai kapal itu meneruskan perjalanan hingga ke darat. Jika sampai kapal itu nanti pura-pura terdampar lagi, pura-pura nih ya, bukan terdampar, karena selama ini mereka hanya pura-pura. Jika mereka pura-pura terdampar lagi di daratan, mereka akan merusak kapal-kapal mereka, akan membocori kapal-kapal mereka. Itu susah kita untuk mendorongnya kembali, nggak mungkin bisa, karena kapal itu udah rusak dengan alasan terdampar dan rusak dengan sendirinya dari tengah. Itu nggak masuk akal. Nah kembali lagi ke cara yang tadi. Gandeng kapal Rohingya jangan sampai bergeser dari perbatasan laut Indonesia. Setelah itu hubungi yang ada di darat, hubungi TNI Polri, ataupun kalau TNI Polri tidak bisa membantu yang ada di darat nih, tidak bisa membantu kapal patroli yang sudah menemukan mereka, ataupun kapal nelayan pun bisa untuk menahan mereka di tengah, lalu hubungi yang di darat. Minta bantuan dari yang di darat untuk membawakan makanan, membawakan minyak, minta dari pemerintah daerah, ataupun minta sumbangan kepada masyarakat Aceh yang memang sejatinya mereka menolak. Siapkan minyak ataupun bahan bakar kapal dan bahan bekal makanan mereka untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan. Karena apa? Selama ini mereka kan hanya alasannya terdampar, tujuannya bukan ke sini. Terdampar lalu di sini untuk sementara transit di sini untuk meneruskan perjalanan mereka ke negara ketiga. Nah, sekarang kalau sudah kita siapkan bahan bakar, mereka alasan kehabisan bahan bakar, kita kasih di tengah, jebret, kasih. Kita bekali bahan makanan untuk mereka sampai ke negara tujuan. Nah, kurang manusiawinya di mana? Melanggar HAM-nya di mana? Kita membantu loh. Kita membantu mereka. Masa kita melanggar HAM? Kita membantu orang meneruskan perjalanan karena memang mereka kehabisan bahan bakar, kita kasih untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan. Melanggar HAM di mana? Tidak berperi kemanusiaannya di mana? Kita sudah ngasih minyak, ngasih bekal makanan untuk mereka meneruskan. Itu cara yang harus kita lakukan kalau memang kita takut diteriaki HAM, kita takut diteriaki tidak berperi kemanusiaan. Jadi mereka tidak ada alasan lagi untuk mengelak kalau sudah seperti itu. Pakai cara itu. Dan cara itu adalah cara-cara yang diajarkan oleh penonton-penonton di video saya yang ada di kolom komentar. Cara itu saya ambil, saya teliti. Sepertinya memang itu masuk ke akal logika kita. Dengan cara seperti itu kita nggak lagi diteriaki HAM, nggak lagi melanggar pri kemanusiaan. Silakan TNI Polri, keamanan kita untuk pakai cara itu. Jadi jangan pakai kemanusiaan untuk menampung mereka, sedangkan merepotkan warga sendiri. Lebih baik kita pakai cara kemanusiaan untuk membantu mereka meneruskan ke negara tujuan. Itu salah satu solusinya. Oke, kita sudahi. Tolong dicek lagi tombol subscribe masih merah atau sudah hitam. Kalau sudah hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan-dukungan kalian dan banyak komentar-komentar yang positif juga dalam video saya, dalam mendukung saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita lanjut ke konten selanjutnya.